warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha, baik itu dari SDIT Permata Bunda 1, kemudian dari SDIT Permata Bunda 2, dan dari SDIT Permata Bunda 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, dan apabila hari ini ada yang kurang sehat, mari kita doakan supaya Allah segera angkat penyakitnya dan berikan kesembuhan yang sempurna. Amin ya robbal alamin. Nah, anak soleh dan solihah, bertemu lagi dengan Ustazah Sri tentunya dalam pembelajaran PAI. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya ilmu hari ini yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat dan pastinya berkah. Baik, ya kita mulai. Sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tentang perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Bentuk perjuangan Nabi Muhammad yaitu perjuangan dalam menghadapi orang-orang Yahudi, kemudian menghadapi orang-orang musyrik Madinah, kemudian menghadapi orang-orang musyrik Quraisy, kemudian perjuangan menghadapi bangsa Romawi, serta sampai pada perjuangan dalam pembebasan Mekah atau Fatu Mekah. Nah, mau tahu seperti apa ceritanya? Silahkan sekarang simak cerita berikut ini. Perjuangan menghadapi Yahudi. Sejak lama, orang-orang Yahudi selalu mengabarkan kepada orang-orang Arab di Madinah akan datang Nabi akhir zaman. Mereka menduga Nabi akhir zaman akan berasal dari Bani Israel. Setelah mengetahui bahwa Nabi akhir zaman itu berasal dari bangsa Arab, mereka berbalik memusuhinya. Setelah Islam tersebar di Madinah, mereka mulai memperlihatkan permusuhannya dengan cara menghalangi orang-orang untuk masuk Islam. Meskipun begitu, setelah tiba di Madinah, Rasulullah SAW berhasil mengadakan perjanjian damai dengan mereka agar saling menghormati dan tidak saling menyakiti. Pada tahun kedua Hijriah, Bani Kainuka mengkhianati perjanjian yang dibuat bersama Rasulullah, hingga terjadilah perang Bani Kainuka. Mereka dikepung selama 15 hari hingga menyerah. Mereka meminta kepada Rasulullah agar dibebaskan, dan sebagai imbalannya umat Islam diizinkan untuk mengambil alih harta mereka setelah meninggalkan kampung halamannya. Permintaannya dikabulkan. Mereka pergi dari Madinah dan umat Islam mengambil alih harta dan benteng mereka sebagai ghanimah. Perang Bani Nadir terjadi pada tahun keempat Hijriah. Perang Bani Nadir ini disebabkan karena golongan Yahudi ini mengkhianati perjanjian mereka dengan umat Islam. Kasusnya ketika Rasulullah berkunjung ke Bani Nadir bersama para sahabat, mereka melakukan makar untuk membunuh Rasulullah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberitahu Rasulnya tentang makar mereka, dan beliau akhirnya pergi meninggalkan kampung Bani Nadir dengan membawa keluarga dan harta kekayaan tanpa membawa alat-alat perang. Dan permintaan ini dikabulkan oleh Rasulullah. Sedangkan pada tahun kelima Hijriah terjadi perang Bani Quraidah. Lagi-lagi disebabkan karena mereka mengkhianati perjanjian dengan umat Islam. Kasusnya ketika mereka bergabung bersama Quraisy untuk memerangi dan mengepung umat Islam di Madinah dalam perang Khandaq. Saat itu Allah memerintahkan Rasulullah untuk memerangi kelompok Bani Quraidah dengan mengirimkan 3.000 tentara Islam yang dikerahkan untuk mengepung mereka selama 25 hari hingga akhirnya mereka menyerah.
Kemudian, beliau menjatuhkan hukuman mati bagi semua laki-laki Bani Quraidah dan menawan seluruh wanitanya. Sedangkan pada tahun ke-7 Hijriah terjadi kembali Perang Khaybar. Perang Khaybar ini terjadi karena kelompok Yahudi selalu menjadi ancaman bagi keamanan umat Islam di Madinah. Mereka mengkhianati perjanjian dengan umat Islam dan bersekutu dengan Quraisy melawan umat Islam. Serta mereka juga menggalang kekuatan bersama orang-orang munafik di Madinah untuk memerangi umat Islam. Akan tetapi, ketika 1.400 tentara Islam mengepung benteng-benteng mereka, Allah menurunkan rasa takut ke dalam dada mereka sehingga mereka putus asa dan menyerah. Akhirnya, mereka menghancurkan sendiri rumah-rumah serta benteng-benteng mereka untuk kemudian pergi dari Khaybar. Perjuangan menghadapi musyrik Madinah. Perjuangan Rasulullah dalam menghadapi musyrik Madinah yaitu terjadi adanya Perang Ghatafan dan Perang Bani Mustalik. Perang Ghatafan terjadi pada tahun ke-3 Hijriah. Saat itu Rasulullah bersama para sahabat berangkat untuk memerangi kabilah Ghatafan karena mereka berencana untuk menyerbu kota Madinah. Tapi ketika mendengar keberangkatan Rasulullah, mereka melarikan diri ke puncak gunung hingga tidak terjadi pertumpahan darah. Sedangkan Perang Bani Mustakil terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Karena diketahui mereka berencana untuk memerangi umat Islam di Madinah, sehingga Rasulullah mendahului untuk memerangi mereka. Tetapi akhirnya mereka semua ketakutan dan melarikan diri. Sementara pasukan Muslim berhasil menawan sejumlah laki-laki, perempuan, anak-anak, harta benda, dan 10 orang dari mereka terbunuh. Di antara perempuan yang ditawan adalah Juwairiyah binti Al-Haris, putri kepala suku Bani Mustalik yang kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Setelah mendengar berita pernikahan itu, akhirnya mereka berbondong-bondong untuk masuk Islam. Perjuangan menghadapi kaum Quraisy. Selama di Mekah, Allah tidak mengizinkan umat Islam untuk membalas kejahatan kaum Quraisy. Akan tetapi, tidak lama setelah berhijrah ke Madinah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan umat Islam untuk memerangi mereka. Sehingga terjadilah perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq atau Ahzab, Baiat Ridwan dan perjanjian Hudaybiyah, hingga akhirnya sampai pada pembebasan Mekah atau Fatu Mekah. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah. Pada saat itu Rasulullah bersama 313 orang sahabat keluar untuk menghadang kaum Quraisy yang kembali dari perniagaan mereka dari Syam. Ketika Quraisy mengetahui rencana ini, mereka diberi bantuan 950 orang tentara dari Mekah hingga terjadilah perang di Badar antara Madinah dengan Mekah. Dalam perang ini, umat Islam diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bantuan bala tentara malaikat. Mereka yang gugur sebagai syahid berjumlah 14 orang, sedangkan yang binasa dari kafir Quraisy sebanyak 70 orang, termasuk Abu Jahal, serta 70 orang dari mereka berhasil ditawan. Dengan kemenangan ini, Allah memuliakan agama Islam dan meninggikan panjinya. Sedangkan perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Saat itu tentara Quraisy yang berjumlah 30.000 tentara yang dipimpin oleh Abu Sufyan berangkat untuk melakukan balas dendam atas kekalahan mereka dalam perang Badar. Al-Abbas bin Abdul Muthalib menyampaikan berita itu kepada Rasulullah di Madinah. Nabi Muhammad segera bermusyawarah dengan para sahabat. Beliau mengusulkan untuk bertahan di Madinah. Tetapi kebanyakan sahabat bersikeras mengusulkan untuk berperang di luar Madinah hingga beliau mengalah. Rasulullah membawa 1.000 orang tentara, di antara mereka ada Abdullah bin Ubay, seorang tokoh munafik. Dia membelot dan membawa 300 orang kembali ke Madinah. Setelah sampai di Uhud, Rasulullah memerintahkan 50 tentara pemanah
untuk tetap bertahan di gunung dan tidak meninggalkannya dalam keadaan apapun. Tetapi pasukan pemanah menyangka bahwa perang tersebut telah selesai dan mereka turun dari gunung untuk ikut mengambil rampasan perang atau ghanimah. Melihat kondisi ini, Khalid bin Walid memimpin pasukan musyrik untuk menyerang balik tentara Islam dari belakang, sehingga tentara Islam tidak berdaya dan akhirnya mengalami kekalahan. Jumlah tentara Islam yang syahid sebanyak 70 orang, sedangkan korban tentara musyrik berjumlah 23 orang. Selanjutnya pada tahun kelima Hijriah terjadi Perang Khandaq atau Perang Ahzab atau Sekutu. Karena kafir Quraisy bersekutu dengan Yahudi dan kabilah-kabilah Arab untuk memerangi Islam dan mengepung Madinah. Pengepungan berlangsung selama 15 hari. Setelah itu tentara kafir kocar-kacir setelah Allah mengirimkan angin topan dan tentara langit yang merobohkan perkemahan dan memporak-porandakan barisan mereka. Selanjutnya pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah berangkat ke Mekah bersama 1.500 orang untuk menunaikan ibadah umroh. Tujuan mereka bukan untuk berperang dan tidak membawa senjata. Sampai di Hudaybiyah, Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk menjelaskan kepada Quraisy tentang maksud kedatangan umat Islam. Sampainya Utsman di Mekah, beliau ditangkap. Lalu tersirat berita bahwa Utsman telah dibunuh. Rasulullah mengumpulkan semua umat Islam untuk merapatkan barisan dan tidak lari dari menghadapi kafir Quraisy. Maka terjadilah sumpah setia yang dikenal dengan Bayatur Ridwan. Sumpah setia ini menggetarkan Quraisy hingga akhirnya mereka minta perdamaian. Perdamaian dengan kaum Quraisy ini dikenal dengan Perjanjian Hudaybiyah. Selanjutnya pada tahun ke-8 Hijriah terjadilah pembebasan Makkah. Kaum Quraisy melanggar Perjanjian Hudaybiyah dengan membantu golongan yang memusuhi umat Islam. Sebagai balasannya, Rasulullah membawa 10.000 tentara untuk menaklukkan Mekah. Abu Sufyan yang mengamati kekuatan umat Islam menjadi takut. Dia ditangkap dan dibawa ke hadapan Rasulullah hingga masuk Islam dengan sukarela. Perjuangan menghadapi bangsa Romawi. Perjuangan Rasulullah dalam menghadapi bangsa Romawi yaitu dengan cara Perang Mu'tah dan Perang Tabuk. Perang Mu'tah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Penyebabnya karena orang musyrik membunuh Haris bin Umar, yaitu utusan Rasulullah yang akan mengirimkan surat kepada gubernur Busra di Syam. Selanjutnya yaitu Perang Tabuk. Perang Tabuk terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Perang Tabuk ini menjadi perang terakhir bagi Nabi Muhammad. Perang Tabuk terjadi pada musim panas paceklik dan menunggu panen kurma. Perang ini disebabkan oleh berita bahwa tentara Romawi telah menyiapkan pasukan untuk memerangi umat Islam sehingga Rasulullah segera menyiapkan 30.000 tentara. Abu Bakar di sini menginfakkan semua hartanya yaitu 4.000 dirham, sedangkan Umar juga menginfakkan setengah hartanya. Akan tetapi, Romawi mengetahui kekuatan umat Islam, mereka segera menarik diri dari Tabuk. Hingga sesampainya umat Islam ke Tabuk tidak didapati pasukan Romawi. Selama 19 hari umat Islam menunggu di Tabuk dan berhasil menjalin perjanjian damai serta hubungan persahabatan dengan banyak kabilah yang beragama Kristen. Haji Wada. Haji Wada terjadi pada tahun ke-10 Hijriah. Rasulullah melaksanakan ibadah haji bersama 90.000 sahabat. Meskipun pertama kali Rasulullah melaksanakan ibadah haji, tetapi ia disebut sebagai Haji Wada atau perpisahan atau terakhir, karena setelah itu tidak pernah melaksanakan ibadah haji lagi. Tidak lama setelah itu Rasulullah meninggal dunia. Pada waktu wukuf di Arafah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang menerangkan bahwa Islam telah sempurna diturunkan. Nikmat telah sempurna diberikan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi Islam sebagai agama yang dianut oleh umatnya. Allah berfirman,
Pada hari ini, aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian. Aku telah menyempurnakan nikmatku untuk kalian. Aku rela Islam menjadi agama kalian. Quran Surat Al-Maidah ayat ketiga. Demikian tadi yaitu kisah perjuangan Nabi Muhammad di Madinah. Nah, kita sebagai seorang pelajar juga harus selalu berjuang, berusaha, dan belajar dengan giat untuk mewujudkan cita-cita dan keinginan. Karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka. Demikian pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan rangkuman pada halaman 176 dan latihan soal pada halaman 177 sampai dengan 178. Kemudian, setiap siswa diminta untuk menceritakan satu kisah dari perjuangan Nabi Muhammad, kemudian dikirimkan melalui voice note kepada ustadz atau ustazahmu. Ustazah akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.